laporan-laporan kinerja di tempat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Hana, dan tadi yang sudah berbicara dan mungkin sering kontak ke Bapak Ibu adalah Ibu Humairah. Begitu. Nah Bapak Ibu, ini adalah penjelasan singkat ya dari kami sebelum Bapak Ibu memulai pembelajaran. Yang pertama mengenai teknis pelaksanaan yang secara umum saja dulu. Lalu yang berikutnya adalah mengenai nanti teknis bagaimana Bapak Ibu melalui perjalanan PKA ini. Nanti ada Mbak Amel yang akan menjelaskan terkait learning management system kami di Lembaga Administrasi Negara. Oke Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti selama paparan jika Bapak Ibu kurang mendengar gitu ya, tidak melihat, mohon informasikan ke kami ya. Jadi kami bisa menanggapi dengan cepat. Oke. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Mbak Umaira ada jadwalnya Mbak Umaira? Tapi kami mau juga. Bu, Kami jadwal Bu. ke tempat yang sama. Nanti minta tolong dibagikan. Oke, Bapak Ibu saya masih di-share rekaman Zoom-nya ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kami greet dulu ya Bapak Ibu ya, perkenalan, walaupun saya kira Bapak Ibu itu sebagian adalah alumni atau sudah pernah mengikuti pelatihan, sosialisasi dari kami, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Rahmat, Bapak Ibu, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara. Jadi singkatannya adalah Pusjar SKPP. Jadi kami sudah 3 kali mengalami pergantian nomenklatur ya Bapak Ibu ya, dari PKP 3A, Puslatbang KDOD, dan sekarang jadi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik. Nah, Bapak Ibu, nah secara struktural kami itu manajemennya hanya 2, yaitu Kepala Pusat dan Sekretaris kami ada Mas Zaini, Sekretariat ya Bapak Ibu ya. Selebihnya jabatan fungsional seperti orang-orang yang di samping Pak Rahmat. Hanya saja kami melaksanakan penugasan-penugasan gitu ya Bapak Ibu yang cascading gitu ya. Jadi nggak ada yang lepas dari tugas. Harusnya ada foto Mbak Amel ini. Tapi nanti kenalan nih Mbak Amel ya. Bisa dipecat ini kami sama Mbak Amel. Ini ada Mas Fajar ya Bapak Ibu ya, ada koordinator pembelajaran. Lalu ada Bu Humaira. Ini sebenarnya foto saya ada yang baju biru, cuma membelakangi Bu Humaira. Jadi saya cari ya yang menatap Bu Humaira. Saya Hana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah penulisan nama di Zoom. Jadi Bapak Ibu karena belum ada NDH-nya, 37 itu nomor daftar hadirnya Bapak Ibu. Nanti kami akan menginformasikan nomor daftar hadir Bapak Ibu dan biasanya nama lengkap Bapak Ibu dengan melepaskan gelar ya Bapak Ibu ya. Jadi nama saja, nama lahir. Ini kalau dari dasar hukum Bapak Ibu. Jadi dasar hukumnya masih sama dari tahun 2023. Memang mengalami perubahan karena ada efisiensi anggaran. Namun demikian, Bapak Ibu, kita kembali ke asal ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada efisiensi lagi misalnya seperti pembelajarannya yang modelnya lama daringnya ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu lebih lama klasikal atau datang ke kampus gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mengikut desain kurikulum di tahun 2023 lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu, kalau dari desain kurikulum Bapak Ibu, pelatihan struktural ini adalah pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Nah, kalau di tataran Bapak Ibu adalah pelatihan kepemimpinan kinerja. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu memegang indikator keberhasilan dari instansinya Bapak Ibu. Saya izin stop share karena ada di bahan lainnya. Nah, Bapak Ibu,
Kalau dari desain kurikulum terdapat 3 mata pelatihan Bapak Ibu dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Yang pertama adalah mata pelatihan dasar, yang berikutnya adalah mata pelatihan inti, yang berikutnya adalah mata pelatihan pilihan. Nah, mana yang kira-kira kita nanti pelajari selama pelatihan? Semuanya Bapak Ibu. Hanya saja nanti di dalam mata pelatihan inti kita akan mengupas satu persatu gitu ya Bapak Ibu, yang lebih banyak diskusi terkait mata pelatihan inti. Sedangkan mata pelatihan dasar dan mata pelatihan pilihan Bapak Ibu mempelajarinya secara mandiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi di dalam mata pelatihan inti nanti ada 4 agenda. Itu yang Bapak Ibu nanti akan ingat ya. Yang pertama agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua agenda kepemimpinan kinerja. Yang ketiga agenda manajemen kinerja, dan 4 agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. 4 agenda. Jadi nanti yang didiskusikan banyak di dalam kelas dan nantinya yang akan Bapak Ibu kupas gitu ya di dalam makalah Bapak Ibu, tugas individu, tugas kelompok itu ada di mata pelatihan inti. Begitu. Saya akan perlihatkan learning journey-nya ya Bapak Ibu selanjutnya. Ya. Ini adalah learning journey Bapak Ibu mulai besok. Nah, besok Bapak Ibu akan melalui pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran mandiri selama 10 atau 11 hari, Bapak Ibu akan masuk ke pembelajaran e-learning. Gitu. Setelah itu Bapak Ibu off campus. Off campus Bapak Ibu tidak juga dibebas tugaskan, ada tugas juga yang menanti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu off campus, Bapak Ibu masuk ke dalam pembelajaran klasikal yang pertama. Kenapa kita bilang yang pertama? Karena nanti ada yang kedua, gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu off campus yang kedua. Ini off campus yang pertama, ini off campus yang kedua. Gitu. Nah, setelah Bapak Ibu off campus, Bapak Ibu masuk di pembelajaran klasikal. Gitu. Nah, melihat ini tentu saja Bapak Ibu untuk yang pertama mengikuti pelatihan yang model seperti ini pasti bertanya-tanya kira-kira gambarannya seperti apa, waktunya kapan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu kami kasih informasi yang lebih detail lagi. Ini dia Bapak Ibu. Saya slideshow biar lebih besar ya. Khawatir yang punya handphone malah nggak kelihatan ini pasti Bapak Ibu. Nah, yang pertama tahap pembelajaran mandiri. Tahap pembelajaran mandiri Bapak Ibu, Pak Andre sampai foto tuh nanti kita kirim Pak Andre. Tapi siapa tahu Pak Andre mau foto temannya ya. Oke. Pembelajaran mandiri ini Bapak Ibu namanya mandiri. Jadi Bapak Ibu belajar sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi namanya orang dewasa belajar mandiri dikasih materi pasti Bapak Ibu mencari tahu. Ada self learning dan self searching gitu Bapak Ibu. Di mana tempatnya? Di tempat kedudukan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk di rumah ya belajarnya di rumah. Kalau Bapak Ibu lagi di kantor belajarnya di kantor gitu. Di mana Bapak duduk di situ Bapak belajar. Waktunya kapan? Tanggal 25 Juni sampai 6 Juli. Besok Bapak Ibu. Pak Maradona sudah mulai membayang-bayangkan kalendernya sambil melihat pelapon. Begitu. Lalu produknya apa? Produknya bikin esai. Esainya ada berapa? Ada 3. Kenapa? Karena tadi ada 3 agenda yang kita dalami. Sebenarnya ada 4 agenda, tapi kita ambil 3 agenda saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti gimana dong ngumpulnya? Nah, biasanya ada yang besok itu sudah selesai 3 esainya. Nanti akan diinformasikan sama Mbak Amel. Bisa langsung ngumpul 3 esai atau bertahap gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa lewat LMS atau langsung kasih ke Mbak Amel. Nanti Bapak Ibu tanya sama Mbak Amel setelah ini. Nah, yang berikutnya adalah setelah 6 Juli besoknya langsung masuk ke e-learning atau pembelajaran jarak jauh ya. Jadi namanya sama saja Bapak Ibu.
Jadi nanti ada pembelajaran dengan pendampingan. Kalau Bapak Ibu tadinya mandiri, sekarang ada pendampingan fasilitator gitu. Namun demikian penyelesaian tugasnya Bapak Ibu mandiri. Boleh berkelompok, boleh juga nanti Bapak Ibu sendiri karena ada dua jenis tugas yang dikasih. Yang pertama tugas individu, yang kedua tugas kelompok. Di mana ngerjainnya? Di tempat kedudukan Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu mau kopi darat sama teman-temannya sambil menyelesaikan tugas. Misalnya yang Samarinda sama Balikpapan lagi satu kelompok, mau menyelesaikannya di Bali, terserah Bapak Ibu ya. Yang penting ngumpulin tugas gitu. Waktunya mulai tanggal 7 Juli sampai 24 Juli gitu. Nah, ini karena distance learning, ini sangat memungkinkan Bapak Ibu belajar di mana saja. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi tugas, dinas, ke Singapura, ke Hong Kong, yang penting ada jaringan ya Bapak Ibu ya. Tetap aja Bapak Ibu tetap bisa mengikuti pembelajaran distance learning. So, nggak apa-apa gitu. Nah, produknya apa selama pembelajaran ini? Ada dua. Ada hasil tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, untuk itu apa yang harus dipersiapkan? Jaringan. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran mandiri dan pembelajaran distance learning kita perlu jaringan untuk mengakses tempat pengumpulan tugas, untuk mengakses aplikasi Zoom. Dan juga Bapak Ibu pada saat distance learning, mohon pastikan Bapak Ibu tempat pembelajarannya kondusif gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan seperti tempat saya ini agak crowded gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pusing dengarnya gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Dan biasanya sih peserta ini rata-rata milih di ruang kerjanya gitu ya, karena kalau administrator kan sudah punya ruangan sendiri gitu Bapak Ibu ya. Beda sama pengawas. Kalau pengawas biasanya kan gabung gitu ya sama JF lainnya di luar. Tapi kalau Bapak Ibu punya ruangan sendiri ya silakan. Tapi kalau Bapak Ibu sedang dibebas tugaskan dari kantor, sedang mengikuti pelatihan, silakan Bapak Ibu boleh di rumah juga. Yang penting sinyalnya bagus. Nah, setelah Bapak Ibu menjalani distance learning, nanti di situ Bapak ketemu pendampingnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu pada saat distance learning, Bapak Ibu dibagi pembelajarannya berkelompok 10, 10, 10, 10. Tapi nanti ada penjelasannya. Ya Bapak Ibu nanti kita jelaskan lagi. Setelah itu nanti Bapak Ibu masuk di taking ownership. Take O yang kita singkatnya, taking ownership. Artinya Bapak Ibu di situ sudah memiliki area perubahan gitu. Kira-kira mana sih yang mau saya perbaiki gitu ya kinerjanya di unit kerjanya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kami lepas gitu ya ke unit kerja Bapak Ibu pada tanggal 25 sampai 29 Juli gitu ya. Apa yang dihasilkan? Kesepakatan. Kesepakatan bahwa Bapak Ibu akan mengambil area tertentu di unit kerja Bapak Ibu untuk dijadikan proyek aksi perubahan. Gitu. Nanti lembar kesepakatannya kapan dikumpul? Lembar kesepakatannya dikumpul pada saat klasikal 1. So, Bapak Ibu nanti pada tanggal 31 Juli Bapak Ibu datang ke tempat kami. Datangnya pada saat 31 Juli, enggak ya Bapak Ibu, 30. Gitu. Jadi 30 Juli, 31 Juli kita sudah mulai pembelajaran di hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita mulai pembelajaran tatap muka. Ini lama ya Bapak Ibu ya, lumayan lama. Tanggal 31 Juli sampai 18 Agustus. Nah, Bapak Ibu, selama durasi 31 Juli sampai 18 Agustus, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pendalaman-pendalaman terhadap materi. Tapi kalau untuk penugasannya, biasanya Bapak Ibu kita langsung mengarah kepada rancangan aksi perubahan Bapak Ibu. Nanti ada evaluasi akademik, tapi open source. Bapak Ibu selama ngerjakan tugas, Bapak Ibu boleh buka laptop, browsing, monggo saja. Jadi dibebaskan ya Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu nanti ada studi lapangan, di mana nanti kita akan belajar kepemimpinan dari good practices di unit kerja lain di luar Samarinda. Gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya Samarinda itu sudah bagus loh Bapak Ibu. Cuma orang Samarindanya nggak mau belajar di Samarinda, maunya belajar di tempat lain. Jadi nanti kita bawa keluar Samarinda. Paling ke Kukar kan dekat juga. Ya, nanti dicari lokusnya sama Bu Maira. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan rancangan aksi perubahan, maka Bapak Ibu masuk di taking ownership 2. Di situ nanti Bapak Ibu kembali ke unit kerja selama 60 hari kalender gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan rancangannya Bapak Ibu.
60 hari selesai, Bapak Ibu sudah ada laporan yang nanti akan Bapak Ibu bagikan pada saat klasikal 2. Jadi klasikal 2 itu singkat ya waktunya Bapak Ibu. Hanya sekitar 2 atau 3 hari saja gitu ya. Di sana ngapain Bapak Ibu berbagi kepemimpinan. Jadi sharing kepemimpinan. Gimana sih akhirnya Bapak Ibu bisa accomplish the mission seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tahap 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti akan kita berikan penjelasan. Jadi di setiap tahapan kami akan hadir untuk mendampingi Bapak Ibu memberikan penjelasan. Tapi untuk hari ini kita fokus pada tahap yang pertama yaitu pembelajaran mandiri itu ya Bapak Ibu ya. Nah di pembelajaran mandiri Bapak Ibu akan bikin esai. Untuk itu kami berikan penjelasan terkait esai ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu nanti Bapak Ibu selama pembelajaran mandiri Bapak Ibu akan membuat esai. Jadi fokusnya di situ selama 10 hari ini ya Bapak Ibu ya. Esainya jumlahnya 3. Kenapa? Karena agendanya ada 3 ya tadi Bapak Ibu ya. Yang kedua, esainya berisikan isu aktual di setiap agenda kurikulum inti. Gitu Bapak Ibu. Tadi ada kurikulum intinya ya, nanti boleh di-refresh lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu membuat analisis setiap isu yang ada di dalam agenda Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jumlah halamannya 5 ya Bapak Ibu ya maksimal. Nah nanti susunannya judul, pendahuluan, analisis masalah, dan peran kepemimpinan. Jadi setiap esai yang Bapak Ibu buat ya nanti ngikutin protap yang seperti itu saja. Nanti esainya dikumpul pada hari yang ditentukan. Ini tergantung kebaikan hati Bu Humairah ya. Apakah agenda 1 nanti selesainya pada saat agenda 1, agenda 2 selesai pada saat agenda 2, agenda 3 selesainya pada saat agenda 3, atau nanti sebelum klasikal masuk baru dikumpul. Gitu ya Bapak Ibu ya, nanti silakan bernegosiasi. Esai ini merupakan bagian dari evaluasi akademik dengan bobot 15% dari keseluruhan total nilai kelulusan Bapak Ibu. Setiap esai dievaluasi berdasarkan kualitas penetapan isu ya Bapak Ibu ya dan data untuk memperkuat argumentasi Bapak Ibu. Lalu dilihat juga kualitas argumentasinya dan bagaimana Bapak Ibu menganalisis masalah dan akar permasalahan. Dan juga apakah kemudian ada hal-hal menarik yang diangkat dari isu yang Bapak Ibu pilih. Yang berikutnya adalah kualitas analisis terhadap peran kepemimpinan. Ini untuk melihat bagaimana Bapak Ibu merespon masalah sebagai pejabat administrator. Gitu. Jadi secara garis besar isinya pendahuluan, analisis masalah, dan peran kepemimpinan. Gitu ya Bapak Ibunya untuk esainya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ini adalah tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi pelatihan struktural kepemimpinan ini banyak sekali indikator penilaiannya Bapak Ibu. Tapi kalau dijalani ini seperti renyah saja sih gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tidak sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngerasa sendiri lihat yang lain ya Bapak Ibu ya ada 41 orang lainnya yang bersama-sama dengan Bapak Ibu ditambah kami yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu lulus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi target kami bukan Bapak Ibu ditunda tapi Bapak Ibu lulus gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Nah ini Bapak Ibu yang nanti mungkin akan ditagih dalam grup ukuran kaos Bapak Ibu. Jadi nanti ini juga akan ditagih sama Bu Humairah di grup. Kami berharap Bapak Ibu by the end of this weekend Bapak Ibu sudah selesaikan size chart ini. Kan gampang saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kita fokusnya di kaos polo lah Bapak Ibu ya. Nanti perhatikan untuk size-nya ya. Kita buat kaos polo. Untuk ukurannya. Itu saja saya kira dari saya Bapak Ibu ini sudah 4.32 karena setelah ini nanti Mbak Amel akan memberikan informasi lengkap Bapak Ibu terkait LMS. Nanti kami juga akan memberikan nomor kontak kami ya Bapak Ibu ya, nomor kontaknya Mbak Amel, nomor kontak Bu Maira, dan nomor kontak saya. Syukur-syukur kalau sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah itu saja dari saya. Untuk esainya apakah ada yang bertanya sebelum saya pindahkan ke Mbak Amel, Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rama, silakan. Bu Hana, terkait yang esai tadi,
Kalau saya lihat berarti masalah yang kita angkat nanti yang berada di kantor kita ya, Bu Ana. Makasih Pak Rama. Menarik ya pertanyaannya Pak Rama ini Bapak Ibu. Boleh Pak Rama. Jadi Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, kita fokus di mana? Di mata pelatihan inti. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi mata pelatihan itu tuh sebenarnya ada 4 mata pelatihan. Hanya saja yang kita nanti kerjakan esai itu 3 esai. Yang pertama esai terkait agenda 1, esai agenda 2, dan esai agenda 3. Nah, yang ditanyakan Baik. oleh Pak Rama, bagaimana lokus isunya? Bapak Ibu boleh banget kalau Bapak Ibu mau membahas di unit kerjanya Bapak Ibu, lebih konkret dan Bapak Ibu alami. Dan bisa-bisa itu nanti menjadi aksi perubahan Bapak Ibu. Kan gitu nilai plusnya. Tapi bisa juga Bapak Ibu mengangkat isu aktual yang sifatnya nasional, tapi kemudian berdampak pada ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu. Misalnya apa? MBG, kalau Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, tentang pengembangan kompetensi kalau Bapak Ibu lagi ada di BKPSDM, Koperasi Merah Putih. Lalu kalau Bapak Ibu ada di Satpol PP, Kesbangpol, nah, isunya kan banyak ya saat ini terkait demo mahasiswa, distrust antara pemerintah dengan masyarakat, itu juga menarik isunya untuk diangkat. Gitu Bapak Ibu. Boleh banget ya Bapak Ibu ya. Pak Rama silakan ya. Nah, terima kasih Bu. Ya makasih Pak Rama pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Nanti saya carikan jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sharekan jadwalnya ya Bu Humairah ya. Jadi nanti Bapak Ibu nyaman gitu kayak memetakan iya kapan ya saya selesainya, kapan saya harus mengumpulkan tugasnya gitu Bapak Ibu ya. Bu, isi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Roni. Wih, jauh sekali Pak dari layar. Ya. Saya mohon maaf nih Bu, agak terlambat masuk linknya Bu. Enggak apa-apa Pak. Silakan Pak Roni. Saya kalau yang agenda tadi yang dijelaskan, segala agenda mungkin kami ini kan di dinas apa namanya perumahan pemukiman ini kan banyak yang nanti bisa dijelaskan di agenda karena bersangkut juga dengan masalah kota pemukiman kumuh yang bisa diangkat isu-isunya. Nah, ini untuk esai ini Bu, mulai kapan Bu ya? Ini karena saya kelabut pas klik tadi Ibu. Pengumpulan esainya ya Pak. Ini mulai kapan ini Bu? Oh, untuk esainya mulai besok Pak. Ya, Besok makasih ya? Pak Rama. Iya, baik Pak Roni saya kasih informasi mengenai jadwalnya sebentar ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah master jadwalnya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari master jadwal kan besok sudah mulai hari pertama, Ya. hari kedua. Nanti ini materinya ada di mana? Materinya nanti diinformasikan oleh Mbak Amel ya Bapak Ibu ya. Nah, agenda 1 itu sudah mulai di hari ketiga Bapak Ibu ya, hari Sabtu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau melangkah lebih cepat juga saya kira nggak masalah ya. Mulai besok Bapak Ibu selesaikan, jadi hari Sabtu Bapak Ibu nggak ada beban lagi gitu ya. Lalu yang tanggal 29 hari Senin kita mulai masuk di agenda kedua, agenda ketiga. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pembelajaran mandiri. Jadi ketercapaiannya tergantung agile-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya kegiatan, misalnya dipanggil Pak Wali Kota nih, Bapak Ibu yang ada kekhususan gitu ya, ada yang urgent gitu Bapak Ibu ya. Bu, kayaknya hari Jumat ini saya nggak bisa nih masuk ke dalam LMS. Tapi Bapak Ibu you can catch up gitu ya, materinya bisa dikejar gitu ya Bapak Ibu ya, monggo saja. Tapi ada juga yang Bapak Ibu nggak mau kebebanan ya, Bu, kayaknya saya nggak mau nih kebebanan karena saya ada kerjaan lain yang harus diselesaikan. Buat Bapak Ibu bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih baik. Nah, Bapak Ibu kami harapkan Bu Humaira kita sepakati saja ya Bu Humaira ya. Selesaikan esainya di hari tanggal 5 Juli ya Bu Humaira ya. Iya, Siap. Ya baik. Bapak Ibu, deadline pengumpulannya 5 Juli. Tanggal 5 Juli Bu ya? Iya iya. Pak. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau kumpul lebih cepat, nanti kita negonya sama Mbak Amel ya. Gimana akses LMS-nya. Bu, berapa minimal berapa lembar kita? Dari halaman. membuat pertanyaan hingga kita memberikan analisa penjelasan minimal berapa 5 lembar? halaman. 5 5 halaman ya?
Bukan minimal Pak, maksimal Pak Roni. Oh, maksimal. Nah, karena Pian mau olah buku, kali pulang kita bacanya Pak. Siap, Bu. Iya Pak Roni. Saya kira ada alumni di situ Pak TJ Pak. Masih di situ kah Pak? Siapa? Pak TJ Tajudin Pak. Tajudin ada. Dia Oh di ya bidang siap. perumahan, Pak Tajudin. Nggih, Pak. Ya. Iya, Mantan ketua kelas ini kayaknya kita sudah ada calonnya Mbak Hom ya. iya kah? Kandidat ketua kelas. Iya, Bapak Ibu ini gambarannya ya. Jadi nanti mohon deadline-nya 5 Juli. Mbak Amel mohon bantuannya. 5 Gitu. Juli dari besok ya. Oke, Pak. Ya, siap. Masih lawas itu, Pak. Iya, 1 hari kau aja mau olah ini kalau Pak iya, Roni. kawal aja, Pak. Ya, Ini oke. nanti dikirimnya lewat. Nah, itu Pak yang mau dijelaskan sama Mbak Oke. Amel. Makasih, Bu. Oke, Pak, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi terkait esai, nanti boleh kontak ngomong di grup, boleh ya WA besar ya Bapak Ibunya. Siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu adalah pertanyaan teman-teman lainnya. Itu saja dari saya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti silakan sama Mbak Amel ya kita lanjutkan. Please standby. Mbak Amel, makasih ya. Silakan Mbak Amel. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Hana. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Selamat Perkenalkan, sore Mbak saya Amel. Amel. Ini beberapa sudah ada yang mau hubungin Amel ya, meskipun Amel tidak ada fotonya tadi di depan, tapi beberapa sudah punya kontak Amel kayaknya nih. Tadi ada Pak Beni, udah hubungin ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, izin Bapak Ibu, saya di sini diberikan amanah untuk menjelaskan terkait sistem pembelajaran. Jadi selama Bapak Ibu di Klatin 3 atau PKA di LAN Samarinda, Bapak Ibu menggunakan sistem pembelajaran yang kami bangun. Sistem ini tidak hanya digunakan Bapak Ibu, tapi juga digunakan oleh pelatihan eselon 2, eselon 4, dan juga latsar. Jadi ini sistem yang digunakan sama Bapak Ibu. Sebelumnya izin saya share screen. Ini. Baik, di sini Bapak Ibu nanti akan kami berikan link sistem pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan dari besok tanggal 25 sampai nanti Bapak Ibu selesai mengikuti PKA. Gitu ya. Nah, sistem itu namanya KDOD ASN Unggul Bapak Ibu. Untuk masuk ke login ke dalam sini, Bapak Ibu bisa menggunakan NIP dan NIK. Gitu ya. Sorry, NIP dan NIP. NIP dan NIP. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada menu pembelajaran mandiri, Bapak Ibu. Pembelajaran mandiri atau self learning, yang mana itu saat ini Bapak Ibu sedang jalani. Jadi saat ini sampai tanggal 6 Juli, Bapak Ibu akan mengikuti pembelajaran self learning. Di self learning ini, kami tidak membatasi kapan Bapak Ibu belajar, di mana Bapak Ibu belajar. Sistem ini akan terbuka 24 jam. Jadi yang mengatur waktu belajarnya, apa saja yang dipelajari, itu Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Nah, di dalam KDODSN Unggul ini ada pembelajaran mandiri atau self learning. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hana, Ibu Wali kelas, bahwa di self learning Bapak Ibu mempelajari 2 kompetensi. Pertama adalah kompetensi dasar dan yang kedua adalah kompetensi inti. Oke, yang pertama adalah kompetensi dasar dan yang kedua adalah kompetensi inti. Kompetensi dasar itu ada 4 materi Bapak Ibu. Digital skill, resiliensi diri, berpikir kritis, dan pengelolaan konflik kepentingan. Jadi, untuk materi kompetensi dasar ada 4 materi Bapak Ibu. Digital skill, resiliensi diri, berpikir kritis, dan pengelolaan konflik kepentingan. Output yang Bapak Ibu harus hasilkan
dalam materi kompetensi dasar ini adalah Bapak Ibu wajib mengisi kuis atau mengerjakan kuis, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk materi kompetensi dasar ini, output yang harus Bapak Ibu buat adalah mengerjakan kuis. Sedangkan materi kompetensi inti, output yang Bapak Ibu kerjakan adalah membuat esai. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Hana terkait ketentuan-ketentuan esainya. Sebelum itu, saya jelaskan dulu untuk kuis, materi kompetensi dasar. Bapak Ibu klik saja link yang ada di sini, aplikasi Sibangkom. Mohon izin kami pindahkan lagi Bapak Ibu ke aplikasi yang lain. Sini ada aplikasi Sibangkom. Nah, nanti akan masuk menu login seperti ini. Oh, ayo dok. Ya, jadi nggak langsung bangkok. Menu login seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja di sini NIP dan NIP dan password yang kami nanti akan berikan, Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan berikan Bapak Ibu password. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk masuk login ke sini. Buku panduan dan rekaman ini nanti akan kami share ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin baca ulang atau melihat ulang bagaimana cara masuk login ke dalam aplikasi. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke dalam Meet dan kata sandinya nanti akan kami share. Nanti tinggal klik masuk saja atau login. Ini di X saja, ditutup. Nah, nanti akan muncul pembelajaran wajib Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, ini izin saya pinjam punya Pak Beni ya, Pak Beni. Di sini ada menu pembelajaran PKA Angkatan 2. Bapak Ibu tinggal masuk kelas saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses modulnya. Modul kompetensi dasar. Yang tadi saya sampaikan, kompetensi dasar di sini ada modulnya, resiliensi diri, pengolahan konflik kepentingan, digital skill, dan berpikir kritis. Ada 4 modul ya Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu kerjakan kuis, jadi di sini ada modul dan ada kuis. Oke. Jadi di sini ada modul dan ada kuis. Bapak Ibu pelajari dulu modulnya, baru Bapak Ibu kerjakan kuisnya. Seperti itu. Bapak Ibu selesaikan dulu 4 kuis ini. Saran kami, Bapak Ibu kerjakan dulu membaca dulu semua modul, baru kerjakan kuisnya, baru nanti Bapak Ibu berpindah ke materi kompetensi inti. Gitu ya. Jadi selama 4 hari ini, atau 3 hari, atau 2 hari, terserah. Bapak Ibu pelajari dulu kompetensi dasar. Bapak Ibu baca dulu modulnya, kemudian kerjakan kuisnya di aplikasi Sibangkom. Nah, setelah selesai Bapak Ibu mengerjakan kuis kompetensi dasar, barulah Bapak Ibu lanjut ke materi kompetensi inti. Ya, sini ada materi kompetensi inti. Tadi Bu Hana sudah jelaskan, kompetensi inti itu ada 4 agenda ya Bapak Ibu ya. Tapi yang dibuat hanya 3 agenda. Agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya. Nah, di agenda 1 itu ada 2 modul Bapak Ibu. Ada modul 1 wawasan kebangsaan dan modul 2 bela negara kepemimpinan Pancasila. Bagaimana cara membuat makalahnya? Apakah dibuat per modul ataukah dibuat 2 modul atau seperti apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada oleh Bu Hana nanti ya, atau sudah tadi dijelaskan oleh Bu Hana. Nah, nanti begitu juga dengan agenda 2, di sini ada 4 modul tapi yang dibuat esainya hanya 1. Begitupun dengan agenda 3 ada 5 modul yang dibuat esainya hanya 1. Jadi output dari materi kompetensi inti hanya ada 3 esai, 1 esai agenda 1, 1 esai agenda 2, dan 1 esai agenda 3. Di-uploadnya di sini Bapak Ibu. Upload tugas makalah agenda. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti akan muncul tampilan upload Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan upload, Bapak Ibu tinggal upload saja di sini. Nanti kami akan berikan Bapak Ibu kesempatan 3 kali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memperbaiki esainya, mau upload ulang gitu ya, tinggal langsung di-upload saja. Tidak perlu konfirmasi. Jadi Bapak Ibu tinggal upload ulang saja file yang baru.
Nah, hanya saja upload ini tidak akan terbuka kalau misalnya Bapak Ibu tidak membaca modulnya terlebih dahulu, tidak membuka modulnya terlebih dahulu. Jadi pastikan Bapak Ibu membaca modulnya dulu, dibuka dulu modulnya, baru dibuat makalahnya, baru bisa diupload. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak akan bisa mengupload kalau Bapak Ibu tidak membaca modulnya. Baik itu agenda 1, nanti kalau misalnya Bapak Ibu agenda 1 udah baca modul 1 dan modul 2, upload tugas agenda 1 akan terbuka. Kalau misalnya agenda 2, Bapak Ibu sudah baca modul 1, 2, 3, dan 4, upload tugas agenda 2 baru bisa. Begitu juga dengan agenda 3, sudah baca 5 modul, baru upload tugas agenda 3 bisa seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Hana, ada batasan waktunya Bapak Ibu. Jadi kita batasi sampai tanggal 5 Juli pukul 23.59 waktu masing-masing peserta. Apabila lewat dari situ, Bapak Ibu masih bisa tetap upload, tapi ada notification di kami bahwa peserta tersebut terlambat mengupload. Seperti itu sistemnya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dapat diperhatikan untuk waktu dan ketentuan yang sudah disampaikan oleh wali kelas dan PIC. Kalau misalnya ada kendala, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan saja ke Ibu Humairah, nanti kami akan bantu dari sini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tadi beberapa sudah ada yang bertanya, Bu Hana dan Bu Humairah terkait silat bank. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendaftar tadi ya, registrasi di silat bank, Bapak Ibu tidak perlu login lagi di situ, jadi Bapak Ibu hanya menggunakan KDOD ASN Unggul dan juga si Bangkom. Nah, untuk presensi, di sini ada link presensi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja NIP-nya Bapak Ibu. Ini contoh punya Pak Andre ya, saya pinjam. Nah, di sini. Ini masih contoh ya Bapak Ibu ya, hari ini masih belum dihitung absensi, besok baru dihitung absensi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja presensi awal, masukkan NIP presensi awal. Nah, nanti akan muncul, oh sorry, ini sudah presensi akhir harusnya. Nanti kalau misalnya berhasil, Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan nama Bapak Ibu sudah masuk di log riwayat kehadiran ya Bapak Ibu ya. Nih, kalau misalnya udah berhasil nanti muncul tulisan seperti ini Bapak Ibu. Presensi akhir Anda pada pukul 16.50 telah tercatat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah muncul ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, ini di bagian log, menu log, ini namanya Pak Andre udah masuk di absen awal dan absen akhir. Ya. Kalau misalnya ada yang belum absen, di sini nih kelihatan masih kosong absen loh. Jadi pastikan besok Bapak Ibu sudah melakukan presensi pagi dari jam 7 sampai jam 9 dan yang sore itu dari jam 5 sampai jam 19. Sorry, jam 7. Jam 5 Gitu sampai ya, Bapak jam Ibu ya. 7 malam. Jam Oke. sampai jam berapa tadi? 9 ya? Jam 7 Bapak, 19.00. Waktu kedudukan peserta masing-masing. Jam 7 sampai jam 9 ya pagi ya tadi. Iya, betul. Jam 7 sampai jam 9. Kalau sorenya dari jam 5 sampai jam 7 malam. Sistem kami masih terbuka. Ngerti tolah. Sensi. Oke, mungkin itu untuk Bisa. tutorialnya. Nanti video Oleh ini akan kami kirimkan juga rekamannya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengulang, nanti bagaimana cara masuknya, cara uploadnya, dan cara belajarnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi video ini. Nanti kami ingatkan juga Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi pendaftaran di sistem kami, di sistem pendaftaran, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam sistem KDOD ASN Unggul. Jadi kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, batas waktu pendaftaran registrasi Bapak Ibu adalah hari ini. Kami tunggu sampai pukul
Sekarang sudah keluar ya? 18.00 Udah ya keluar. Bapak Ibu ya. Kan pakai Nah, alamat nanti mana? kalau Komplek Pelita kan? misalnya Nah, ya, Komplek kalau Pelita. misalnya sudah ada, Iya, Komplek Pelita. ya kalau misalnya sudah selesai Ya, registrasi, izin maka Bapak Ibu izin bisa Mbak Amel izin. siap. Siap Pak Rama, Eh, silakan. kalau sudah registrasi tapi dokumen itu sudah tercatat ya, dokumennya belum lengkap. Iya, jadi kalau misalnya udah isi data tuh Pak Rama ya, datanya udah lengkap, meskipun berkasnya belum lengkap, itu udah masuk di data kami. Jadi kalau misalnya ada berkas yang belum lengkap, nanti feel free aja langsung hubungi Ibu Humairah nanti untuk kekurangan berkas persyaratannya. Jadi yang penting Oke, baik. Bapak Ibu datanya masuk dulu di sistem kami, di sistem Oke, baik, pendaftaran, Mbak. gitu ya. Baik, Mbak. Makasih, Mbak. Nanti bisa disusulkan ya Bapak Ibu Mbak, ya kalau bisa Mbak? misalnya. Siap. Sebentar Oke, Mbak. sebelum itu saya tutup Itu dulu share screen saya. untuk hari up, Oke, sebentar ya Pak Irwan ya, untuk izin. hari Saya absennya tutup dulu Senin share sampai screen. Jumat apa setiap hari? Iya, untuk self learning ini, Bu Humairah, kita ada pembelajaran sampai hari Sabtu. Ya, ada Mbak Mel. Hari Sabtu Hari kita Sabtu ada kita ada pembelajaran pembelajaran ya. ya. Ya, ada. Jadi kalau misalnya Sabtu kita ada pembelajaran Pak Irwan, jadi kita tetap absen dari Senin sampai Sabtu, gitu ya. Khusus untuk PKA, jadi Senin sampai Sabtu itu absen, kecuali hari Minggu atau tanggal merah. Jadi Senin sampai Sabtu itu absen, kecuali hari Minggu atau tanggal merah. Gitu, Pak Oke, Irwan. thank you. Ya, oke. Mungkin itu penjelasan dari Izin saya. mohon diulang Bu, yang jam terakhir tadi jam 19 atau jam berapa tadi? Untuk absen sorenya, Bu ya. Iya. Iya, untuk absen sore sistem kami masih terbuka dari pukul 5 ya, 17.00 sampai pukul 19.00. Absennya berarti 2 kali ya, pagi dan sore, Bu ya. Bawa. Betul Pak Roni, kita absennya 2 kali, awal dan akhir. Ya. Siap. Izin Bu Amel, izin. Ya Pak Kadir, Ya, silakan. terkait dengan registrasi tadi, kan hari ini batas terakhirnya. Untuk saya sudah registrasi, cuma untuk mengetahui bahwa kita sudah selesai registrasi itu seperti apa informasinya? Ya, kalau misalnya tadi sudah selesai mengisi data di sistem pendaftaran tadi ya, Bapak Ibu Ya, ya. ya Bu. Dan tadi biasanya kalau berhasil ada tulisannya data sudah disimpan. Kalau misalnya muncul keterangan itu, maka nama Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sistem kami. To make sure, untuk memastikan apakah data Bapak Ibu sudah masuk, nanti bisa dikonfirmasi saja ke PIC, ke Bu Humairah, nanti Bu Humairah pastikan lagi di dalam sistem kami. Apakah Oke, data Bapak Ibu sudah berhasil 100% masuk ke dalam sistem. oke, siap. Terima kasih Bu Amel. Baik Bu Humairah dan Bu Hana, mungkin saya kembalikan dulu. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, silakan. Sebelumnya saya tutup dulu untuk sesi penjelasan saya. Terima kasih. Eh, eh, sedikit Mbak Mel. Kemarin kita kan sudah registrasi. Cuma kan dia lampiran kan karena kelengkapan tuh banyak. Hanya satu kemarin pas foto. Nah, bisakah kita mana-mana nanti yang belum registrasi? Takutnya kita ini kan udah registrasi tapi tidak umpamanya takutnya tidak berhasil kah atau apa? Diumumkan aja, bisakah? Jadi bisa registrasi ulang. Iya Pak, Halo? Insya Allah. Iya Pak, Ah, siap. ya nanti Nanti, dikabari aja maksudnya di grup itu iya, berikan penjelasan mana yang belum registrasi, bisa registrasi ulang jadi iya Pak, sebagai iya Pak. sebagai antisipasi Bu. Iya betul Pak, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?
tempatnya di Samarinda. Ya, kalau misalnya tidak ada lagi, saya kira cukup aja Bu Humaira, Mbak Amel, nanti bisa bertanya langsung. Oke. Oh iya, mungkin kalau di ini kan kita semua jumlahnya ada 42. Eh, kalau saya lihat tadi di WA grup itu tinggal Pak Bima mungkin ya yang belum bergabung ya Pak Bima, yang baru saja diganti menggantikan Pak Arif ya yang nggak jadi ya. Nanti Siap, siap, Bu. sudah dikasih sama Pak Iqbal ya untuk link bergabung Oh, di WA grupnya sudah. ya. Oke. Sudah, Soalnya siap, nanti Bu. Sudah ya gabung, Bu. oke. Soalnya nanti datanya kan mau disampaikan dulu ke Mbak Amel untuk diperbaiki Pak. Nanti Bapak nggak bisa absen soalnya. Ya, siap. Oh, baik. Makasih, makasih Baik. Pak Bima. Siap. Baik, terima kasih, Bu Mera. Ya. Oh, itu Pak Beni. Silakan Pak Beni. Ada yang mau ditanyakan? Siap, mohon izin. Bu, besok ada Zoom lagi kah? Kayak begini, Bu. Pak, besok itu pembelajaran mandiri, Pak. Jadi nggak ada Zoom kayak Mandiri. gini. Oke, oke, oke. Ya, Ya, nanti Selesai, Tapi selesai. nanti kalau Pak Beni menjelang mau Zoom sama Bu Humaira juga nggak apa-apa sih. siap, siap, Bu, siap. Makasih, Bu, itu aja. ya, nanti mungkin menjelang ini ya Bu Hana ya, pembelajaran distance learning ya, kita akan ketemuan lagi nanti insya Allah. Nanti Ya, diinfokan benar, Bu lagi di Humaira. grup. Siap. Baru gabung juga ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? Nanti jadwalnya diinfo ya Bu Humaira ya, Ya, di siap. grup kita ya. Oke, oke. Suara kita mati. Gimana, Cukup Pak? aja Bu Humaira, kita tutup saja. Matikan suara kita. Ya, baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, nanti untuk koordinasi lebih lanjut kita bisa sambil ini ya di grup ya Bapak Ibu ya saling berkomunikasi untuk persiapan latihan kita. Ya, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya, Bu Hana, dan Mbak Amel mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Oke, sama-sama. Sehat Bapak Ibu. Izin live ya, Bu. Amin. Keluar Bu dulu. Humaira di end Izin, meeting for Les. all aja. Siap. Tuh, Mbak, Izin ya. Izin Ada saya mau end bertanya? meeting ya Bapak Ibu. Terima Bu, kasih. bisa Ada. recordingnya Bu ya? Ya, nanti Oh recordnya, iya. tapi mungkin menunggu ya Pak, karena dia convert Oke, dulu. Siap. oke, baik Bu. Tunggu. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Izin ya, saya end Waalaikumsalam. meeting.